Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, ikhwatal iman, cahaya hati dan jamaah Masjid Az-Zikra yang baru saja diperkenankan oleh Allah menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu berjamaah di masjid dilalui dengan zikir, tausiah, doa. Kita mohon kepada Allah, kenikmatan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Ikhwah fillah, sebelum kita menyimak kalam Allah, mari bersama kita bersihkan dulu hati kita dengan banyak beristighfar. Istighfar terus menerus. Istaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi yumatti'u mata'an hasanah. Surah Hud ayat 2. Minta ampunlah kepada Allah. Bertobatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Niscaya Allah beri ketenangan dalam hidupmu. Karena dosa itu menjadi hijab hati. Dosa itu membuat kita tidak khusyuk ibadah. Dosa itu mengundang bala. Dosa itu membuat masalah dan sial. Dosa itu membuat hidup kita gelisah. Dengan istighfar, semuanya diangkat oleh Allah. Allahu Akbar, apalagi setiap kita mengkaji ilmu. Mari bersama kita bersihkan hati ini, agar kita mudah mengakses nur hidayah Allah Jalla Jalaluhu. Tentu tidak hanya kita di masjid ini, pemirsa cahaya hati, agar hatinya diberi cahaya Allah. Semua kita istighfar pada Allah. Jangan sungkan-sungkan melafadzkan zikir. Melafatkan istighfar, karena mulut ini banyak dosa sudah. Banyak dusta, ghibah, fitnah, sumpah serapah, merendahkan orang lain. Maka dengan banyak istighfar, dosa-dosa, dusta, ghibah, fitnah, Allah ampuni dan Allah ganti dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Ghaffar, astaghfirullahaladzim.
jami'il ma'asi wa dzunub. Ampuni semua dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Taubatan nasuha, bimbing taubat kami taubat yang sungguh-sungguh. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم. Tidaklah aku dapat membersihkan diriku dari dorongan hawa nafsu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar menyuruh manusia berbuat dosa, kecuali orang yang mendapat hidayah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Subhanallah, ikhwah fillah. Kita sudah mengkaji bagian yang ketiga dan sekarang yang keempat. Mengapa orang-orang beriman berzikir? Pertama jelas karena dia beriman pada Allah. Karena itu iman dan zikir dua hal yang dapat dipisahkan, tidak dapat dibedakan. Hamba yang beriman itu berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya damai karena ia selalu berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Makin kuat iman, makin hebat zikirnya. Lemah iman, kurang zikirnya. Tidak ada iman, tentu tidak akan menyebut nama Allah. Yang ada keluh kesah, sumpah serapah, stres, depresi, post power syndrome, gelisah. Allahu Akbar walillahilhamd. Selama ia berzikir, selama itu ia bersama Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, mengapa orang beriman selalu berzikir? Karena ia rindu dengan Allah Jalla Jalaluh. Ia cinta dengan Allah. Dan ia takut tidak dicintai oleh Allah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang disebut oleh kekasihnya? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepada aku pun berzikir pada kalian. Tanya berjawab, gayung bersambut. Dalam hadis qudsi, ini hadis muttafaqun alaih. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya terus menyebut namaku. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Ikhwah, zikir lisan ini lebih afdal daripada tidak berzikir sama sekali. Walaupun lalai. Lisannya saja, pikirannya masih lalai. Itu lebih baik daripada lalai sama sekali. Karena saat-saat zikir lisan akan menyadarkan dia, akan mengingatkan dia. Atau ikhwah misalnya dengan tasbih. Lalai, tapi jalan terus. Satu saat ada masa sadar dia. Hidup lagi, hidup lagi. Tentu zikir hati yang terjaga lebih afdal daripada lisan saja. Jadi zikir dalam hati, diam-diam dia zikir, hidup. Dan kalau terkejut dia menyebut nama Allah, itu tanda zikirnya hidup dalam hatinya. Kemudian
Zikir hati disertai lisan lebih afdal daripada hati saja. Nah, ini dasarnya. Ana ma'a abdi dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku. Aku bersama hambaku. Siapa yang gak pengen sama Allah selalu? Aku bersama hambaku. Selama hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi bukan hanya lisan, bukan hanya hati. Hati disertai lisan. Karena hatinya beriman kepada Allah dan akalnya berilmu, ma'rifatullah, maka lisannya terjemahan dari hati dan akalnya. Lisannya terjemahan dari iman dan ilmunya. Makanya kita sudah bahas kemarin, orang berilmu itu banyak sekali zikirnya pada Allah. Dan memang hanya orang yang mengenal Allah yang banyak berzikir kepada Allah. Coba simak Ali Imran dengan iman. Buka dulu di rumah, silakan pemirsa tercinta. Kita sama-sama belajar. Buka surah Ali Imran 190-191. Kalau Quran itu kita baca, kita dengar, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Sungguh-sungguh. Sebab Allah memperhatikan hamba yang sungguh-sungguh memperhatikan kalamnya. Dan kalau kita mendengar baik-baik, kita mendapat rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Penciptaan langit dan bumi, peredaran malam dan siang, sungguh merupakan bukti-bukti kebenaran adanya Allah bagi ulul albab, orang yang mau memikirkan kehidupan akhirat, yaitu orang-orang yang mau mengingat Allah ketika berdiri, duduk atau berbaring, dan mau memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, semua ini Engkau ciptakan dengan tidak sia-sia. Maha suci Engkau dari berbuat sia-sia. Karena itu selamatkanlah kami dari azab neraka. Subhanallah, kalau hamba itu selalu tafakkur, tadabbur, merenungi tentang dirinya, prosesi kejadian dirinya, dari mana kita, di mana kita, lalu mau kemana kisah akhir kita semua ini. Kita lihat peristiwa demi peristiwa alam semesta ini. Subhanallah, tidak ada ciptaan Allah yang kebetulan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak ada maksud. Itu yang buat kita terperangah, terkagum-kagum. Ma khalaqta hadza batila. Itulah yang membuat kita sujud tersungkur di tengah malam. Itulah yang membuat kita subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Banyak zikirnya, banyak doanya. Siapa? Ulil albab. Ulil punya lub, punya isi dia.
menjiwai sekali agama Allah, sangat mengenal Allah. Peristiwa demi peristiwa dia lihat ciptaan Allah. Dan tidak ada peristiwa yang tidak ada ilmunya Allah. Semua diputuskan dengan ilmunya Al-Alim. Semua kejadian diputuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua peristiwa diputuskan dengan kebijakannya Al-Hakim. Itu yang buat orang beriman dikasih nikmat, alhamdulillah, dikasih musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang membuat orang beriman selain ia selalu berzikir kepada Allah. Karena ia memahami semua gerak Allah. Nah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian mengapa orang beriman terus berzikir? Karena banyak dosa. Semua kita berdosa. Merasa tidak berdosa, dosa. Merasa paling suci, dosa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Karena itu orang beriman yang berzikir bukan hanya karena banyak dosanya, tapi karena juga ia ingin mensyukuri nikmat Allah, karena diberi kesenangan mendekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan inilah menjadi jawaban mengapa orang semakin dekat dengan Allah makin hebat istighfarnya kepada Allah. Siapa yang paling dekat seluruh makhluk di muka bumi ini? Siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang paling banyak istighfarnya kepada Allah? Rasulullah SAW. Tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 70 kali, 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 marrah, 100 kali. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas Muhammad terpuji beliau. Padahal beliau maksum, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga. Stadium makom, jabatan beliau paling tinggi, khatamul anbiya wal mursalin. Tetapi beliau hamba Allah yang paling hebat menghinakan diri di hadapan Allah. Ternyata semakin kenal dengan Allah, makin banyak istighfarnya kepada Allah. Ajaib. Memang itulah keutamaan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Anehnya, orang kalau jauh dari Allah, yang mestinya dia banyak istighfar, malah dia tidak banyak istighfar. Makin terjerembab, makin tenggelam dalam keniscayaan dosa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampuni kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.